Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Keheningan yang khidmat. Yohanes 21 ayat 10-12. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Saudara, latar belakang dari ayat ini adalah bahwa para murid itu baru saja semalam-malaman berusaha menangkap ikan. Mereka bekerja keras semalam-malaman tetapi tidak mendapat apa-apa. Sehingga ketika pagi tiba, Yesus berdiri di seberang sana dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan dan kemudian penuh dengan ikan-ikan. 153 banyaknya. Maka saudara, saya di sini mengajak saudara untuk merenungkan sebentar. Kira-kira seperti apa situasi di sana ketika Yesus dan para muridnya sedang duduk makan? Kira-kira seperti apa situasinya? Seperti apa suasananya? Atmosfernya itu seperti apa? Di sana dikatakan bahwa tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Tidak ada di antara para murid yang berani bertanya kepadanya. Maka saudara, saya membayangkan bahwa suasana di sana itu adalah penuh dengan keheningan. Mereka makan dengan diam-diam, tidak berani bicara satu sama lain, apalagi bercanda dengan penuh kehebohan. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah suatu keheningan yang hikmat, suatu keheningan yang kudus. Yang meskipun masih menyimpan semacam ketakutan dan kegentaran dalam diri para murid, tetapi itu ketakutan yang timbul karena hormat dan karena respek. Bukan ketakutan-ketakutan duniawi seperti takut usaha bangkrut dan lain-lain sebagainya. Maka saudara, dalam situasi, dalam keheningan itu, diam berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan melalui diam, jiwa para murid dikuatkan dan diteguhkan kembali. Saudara, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang berisik, yang selalu bersuara. Kalau kita punya media sosial, misalnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya, setiap detik kita selalu dibombardir oleh berita dan informasi terbaru. Kita pun jadinya takut kalau kita ketinggalan informasi terbaru. Kita mau selalu up to date, selalu tahu hal-hal informasi-informasi yang terbaru. Tetapi saudara, pada akhirnya kita menjadi kehilangan momen-momen diamnya para murid itu. Momen-momen diam itu menjadi sesuatu yang langka, khususnya bagi anak muda, dan menjadi semakin langka lagi bagi anak-anak kita, generasi yang lahir dengan HP, generasi yang terbiasa dengan smartphone. Kita berusaha memanfaatkan setiap waktu, setiap detik cepat. Kita berusaha memeras setiap waktu yang ada. Narasi dunia kita yang mengagungkan produktivitas seakan-akan melihat diam sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang buang-buang waktu, tidak produktif, dan lain sebagainya. Maka mungkin Bapak Ibu Saudara, kita perlu menarik diri kita sebentar, menarik nafas, dan membiarkan Allah berbicara kepada kita secara lebih leluasa melalui kediaman dan keheningan. Seringkali saudara, suara Allah lebih dapat kita dengar, lebih dapat kita rasakan dalam keheningan. Dalam keheningan yang khusyuk dan bukan dalam suasana saat-saat serba berisik dan serba sibuk. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang filsuf Yunani, seorang yang suka berpikir di Yunani pada zaman dulu. Ia pada suatu waktu pernah melakukan sesuatu yang aneh. Dia pernah naik ke suatu gunung, dan setelah dia sampai ke atas gunung itu, dia turun lagi. Begitu dia sudah sampai ke bawah, dia naik lagi ke atas gunung. Begitu dia sudah naik ke atas gunung, dia turun lagi ke bawah. Nah, kali ini ketika dia sudah sampai di bawah, dia naik lagi ke atas.
Dan ketika dia sudah naik ke atas, dia turun lagi ke bawah. Ketika dia sudah sampai di bawah kali ini, dia naik lagi ke atas. Dan kali ini ketika dia sudah di atas, dia turun lagi ke bawah. Dia lalu naik lagi dan turun lagi. Dan orang-orang yang melihat, menyaksikan itu menjadi bingung dan bertanya kepada dia, "Filsuf, apa yang kau lakukan? Mengapa seperti itu?" Kemudian sang filsuf itu menjawab, "Aku juga ingin seperti kalian, aku juga ingin mengerti kalian. Sibuk tetapi tanpa arti." Maka jangan-jangan saudara, selama ini kita sibuk tetapi tak terlalu banyak makna. Kita kehilangan suasana, kita kehilangan diam, kita kehilangan waktu Allah berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah perenungan yang sederhana ini Bapa kembali lagi mengingatkan kami Tuhan, bahwa ada saat di mana Engkau mengendaki untuk kami duduk diam, tenang, hening di hadapan Engkau agar supaya kami bisa mendengar Engkau berbicara kepada kami secara personal dan secara pribadi Tuhan. Kalau dulu kami masih punya waktu-waktu seperti itu, di mana kami diam, duduk tenang, membaca, merenungkan firman-Mu Bapa, dan kami mendengar suara-Mu. Dan ketika sekarang kami sudah sibuk dengan urusan kami masing-masing, sehingga waktu-waktu itu Tuhan menjadi terabaikan dan seringkali kami lupakan, maka kami berterima kasih pertama Tuhan, karena Engkau ingatkan kami lagi Tuhan, akan waktu-waktu seperti itu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang memberikan kepada kami hati, Engkau juga yang memberikan kepada kami kemauan, untuk kami mau lagi ya Tuhan, masuk ke dalam saat-saat seperti itu Tuhan. Saat-saat kami diam, kami tenang, dan kami bisa mendengarkan suara yang daripada Engkau. Engkau berikan kepada kami waktu-waktu, situasi-situasi saat-saat itu kepada kami, khususnya kami yang serba sibuk, khususnya kami yang tidak terlalu banyak memiliki waktu ini. Engkau berikan kepada kami hati yang mau memprioritaskan akan Engkau Tuhan, dan bukan kepada pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau berikan kepada kami hati Tuhan yang bijaksana untuk bisa tahu Tuhan bahwa kadang-kadang kami perlu momen-momen seperti itu. Bahkan mungkin juga setiap hari kami perlu momen-momen di mana kami diam, di mana kami tenang, dan membiarkan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas teguran-Mu, atas peringatan-Mu sekali lagi kepada kami Tuhan. Kalau kami sekarang sudah terlalu jauh dan sudah terlalu lama, terlalu sering meninggalkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk kita menjalani hari ini. Tuhan Yesus